Pasca melamar sang pujaan hati Alisa Daguizé di tepi danau Como, Italia pada 21 September 2024, Al Ghazali tampaknya akan segera melangkah ke jenjang pernikahan. Momen romantis tersebut tidak hanya menjadi sorotan para penggemar, tetapi juga menjadi titik awal babak baru dalam kisah cinta putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini. Pasangan muda ini kini tengah sibuk mempersiapkan hari bahagia mereka yang sudah lama dinanti. Al dan Alisa yang telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun diketahui memiliki visi serupa untuk hari istimewa mereka. Mereka berkomitmen untuk menghadirkan pernikahan yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dengan konsep tradisional yang menggabungkan adat Jawa dan Sunda. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap akar budaya keluarga mereka, sekaligus menunjukkan kecintaan mereka terhadap tradisi. Pernikahan mereka direncanakan berlangsung secara intimate, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan sahabat dekat. Lantas, benarkah pernikahan Al dan Alisa akan digelar di bulan Juni mendatang? Awalnya tuh aku berniat untuk nikah tuh kayak di Jogja karena aku suka environmentalnya, banyak pohon yang adem. Terus beda lah orang-orang Jakarta rata-rata kan di ballroom kan ya, kayak ya udah gitu, kayak satu ruangan, dekornya ya udah kayak gitu, pasti nggak natural gitu aku, karena aku sukanya tuh menyatu dengan alam. Tapi karena keluarga aku banyak banget, jadi kayaknya kalau untuk di luar kota itu agak sulit ya. Jadi aku memutuskan kayak ya udah deh di Jakarta. Tadi kita di Jakarta juga udah nemu juga tempat outdoor, cuman pas kita datang buat visit, aku komplain panas. Kita siang sih datangnya sih. Nah, itu panas terus nggak bakal enjoy sih. Pun juga nanti hujan gimana. Dan ya sudah akhirnya memilih kita untuk di salah satu ballroom. Is outdoor, intimate, itu yang orang mungkin mau tahu. Kita very intimate people. My family is very private, as you know. Kita nggak begitu social media for my family side. Jadi aku emang dari awal pengennya intimate, dan Al juga respect itu karena dia juga pengennya intimate juga, yang nggak rame banget, with people that we love, our family, and lebih ke introvert sih, introvert. Dan dia introvert, ya pasti orang tahu kamu introvert. Konsepnya kalau aku tradisional, ya itu Indonesia pasti gitulah, tradisional yang pakai baju adat, terus di tempat-tempat yang kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, tempat-tempat keraton yang royal palace gitu. Sumba. Ya Sumba, karena itu kan alamnya juga masih terbuka banget. Dan ada pantai, ada bukit, ada kuda-kuda liar gitu juga ya. And satu di Paris. Nanti sekalian kita mau ke weddingnya kakakku. Adat? Sunda. Dan kita juga ada siraman juga. Oh iya, nanti siraman masing sendiri-sendiri. Tapi siraman juga aku nanti adat Sunda. Tapi kalau Al permintaan keluarganya adatnya Jawa. Dia bakal siraman adat Jawa, aku siraman Sunda. Ya, jadi resepsi kita internasional. Nanti mungkin yang pelaminan salam-salaman tuh di acara ayah, ngunduh mantu. Vibes-nya bakalan tradisional. Iya, Jawa. Doain aja, semoga lancar. Kita cuma minta doanya untuk semoga lancar semuanya sampai hari H. Di sisi lain, menjelang hari bahagia mereka, Al Ghazali dan Alisa Daguizé tampaknya memilih untuk menghadirkan nuansa nostalgia ke dalam perjalanan cinta mereka. Alih-alih hanya fokus pada persiapan teknis pernikahan, keduanya memutuskan untuk meluangkan waktu mengenang kembali momen-momen pertama yang mempertemukan mereka. Sebuah kisah manis yang dimulai bertahun-tahun silam. Pertemuan pertama mereka yang kini menjadi kenangan indah selalu berhasil membuat keduanya tersenyum setiap kali mengingatnya.
Di tengah kesibukan masing-masing, Al dan Alisa saat itu tak pernah menyangka bahwa pertemuan sederhana tersebut akan menjadi awal dari sebuah hubungan yang begitu mendalam. Sejak pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh, hingga akhirnya pada tahun 2016 mereka resmi menjadi pasangan. Jadi kita ketemu di suatu event acara Sekolah internasional. Sebenarnya gue juga bukan orang internasional, cuman kenapa gue bisa datang ke situ ya? Iya, kenapa kamu lagi datang ke... Karena temanku juga sekolah internasional. Jadi kamu ikut sama dia? Ikut. Ya akhirnya aku minta kayak itu siapa cewek gitu kan, baju putih. Saya akhirnya udah dikenalin. Ngobrol aja gitu berdiri. Dia nyamperin, temen gue mau kenalan. Saya bilang, siapa? Ya itu, boleh nyamperin nggak? Terus aku bilang kayak, ya oke, boleh gitu. Terus dia nyamperin, you are so shy. Kayak, hai Al, I was like, hai Alisa. Terus udah gitu, kayak dia berdiri aja sebelah aku udah gitu. Terus kita kayak cricket gitu. Ngomong apa ya, takut salah gitu aku orangnya tuh. Insecure duluan. Nah terus zaman itu kan kamu nggak tahu aku bisa bahasa Indo kan? Iya. Iya. Aku langsung ngomong bahasa Inggris, hai I'm Alisa. Nice to meet you. Udah, tapi dari situ ya end of story. Aku sendiri, zaman itu belum ambil nomor aku. Udah, and then part ways. Dan dia habis itu nge-stalk aku ternyata. Itu dia baru banget kasih tahu aku. Ternyata dia tuh sebelum kita ketemu, dia udah pernah lihat di Instagram. Di FYP. Ya dulu explore lah ya, explore. Kayak dia tahu One Restaurant Leader kan, cuman ya mungkin gara-gara itu kayak pas ketemu ya mau kenalan. Kalau orangnya kan ya udah mau kenalan aja. Tapi nggak tahu kenapa dari pas mau kenalan itu, aku udah yakin kalau dia bakal jadi istriku. Lucu banget. Mau benar gitu. Emang iya? Kamu ada feeling gitu kayak gitu? Itu feeling batin aja. Beneran? Wow, so cute. Makanya sekarang kita mau jadi. Kalau nggak ada feeling itu, ya mungkin nggak jadi. Bener. In fact, bukan manifesting. Manifesting, dia manifest ternyata. Mengalami pasang surut selama 1 dekade bersama, hubungan Al Ghazali dan Alisa Daguize bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Dalam 10 tahun, mereka menghadapi berbagai dinamika, dari momen bahagia hingga masa-masa sulit yang sempat memisahkan mereka. Perjalanan panjang itu penuh dengan cerita putus sambung, bahkan menjalani hubungan jarak jauh atau LDR yang menguji komitmen dan kesabaran keduanya. Namun di balik semua tantangan itu, Al dan Alisa menemukan pelajaran berharga. Mereka belajar untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam setiap perbedaan, mereka menemukan cara untuk tumbuh bersama, memperkuat cinta dan menegaskan komitmen mereka satu sama lain. Proses ini tidak hanya membuat keduanya semakin dewasa, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa mereka adalah pasangan yang tepat untuk saling melengkapi. Selama kita pacaran, kita udah pernah alami fase naik turunnya. Dan ya itulah akhirnya dia bisa menerima kebaikan aku, bisa menerima kekurangan aku. By time lama-lama dia bisa mengerti, akhirnya aku sebagai cowok kayak, wah dia bisa mengerti nih. Akhirnya kan kalau dia udah ngerti kan, kalau aku ngelakuin hal itu lagi kan gak enak gitu ya. Jadi kayak malu, akhirnya memperbaiki itu. He helped me become who I am today because I have his support always and vice versa. Bisa menerima kekurangan aku, kelebihan, dan kita bisa like we all say, we grew together. Apapun yang kejadian kemarin atau apa-apa, kayak we were always family gitu, karena we know each other by heart gitu. Komunikasi sih, dan kita kan sebenarnya LDR juga, dan itu sebenarnya susah. Aku pertama kali juga LDR, mungkin kamu juga pertama kali LDR. Kan aku nggak mau awalnya. Ya awalnya dia nggak mau. Tapi how we maintain it is to not cut any communication. Yang penting kalau misalnya lagi sibuk ngomong aja, kayak aku lagi gini nggak bisa, misalnya aku lagi belajar nggak bisa, like open, being honest, and trust was so important karena kita juga LDR. Kalau dulu sih mungkin suka berantem ya, tapi kalau sekarang ini kita udah saling mengerti, jadi kalau bisa kita setuju nggak setuju, udah kayak. That's your opinion, that's my opinion gitu. Tapi we still find a way. Iya, kita masih ada kompromi. Balikan pertama tuh yang dari London. Iya, tiba-tiba kita ketemu, aku nyamperin dia ke Paris, temenin aku di London. Udah habis itu kayak kita makan steak di London. Iya. Di situ kita mutusin buat balikan tuh.
Tapi mind you yang kita putus terakhir tuh lumayan lama ya. Itu nggak ada kepikiran buat balikan ya. Kalau misalnya di luar sana mikir gimana-gimana, kita bener-bener dua-duanya we were like no, it's done, you know. Dan kita ketemu kedua itu emang benar-benar aku udah posisi kayak ya udah, aku udah nggak mau nyari apa-apa lagi. Aku udah benar-benar fokusnya tuh kayak mau cari pasangan buat nikah. Jadi kebetulan kita ketemu lagi, kita perkenalan lagi, akhirnya. Dan aku juga lagi di period kayak udah gak mau pacaran, hahaha hihi lagi. Gak mau pacaran lagi, kayak ketemu kalau bisa langsung nikah gitu. Dan Tuhan mempertemukan kita dan akhirnya kita kenalan. Semuanya udah berbeda, Alisa dengan Alisa yang baru, aku dengan Al-Ghazir yang baru. Kita cocok, lebih dewasa. Udah 70%. Kemarin juga sudah sempat booking baju keluarga kan, seperti apa tuh persiapannya juga? Ya udah fitting dan lain-lain, udah persiapannya ya. Handphone dong. Dia boleh munduran eksekusi lah insyaallah. Turunan dong. Ya. Doain semuanya sampai nanti pas hari H kita. Nanti soal undangannya belum nih. Iya. Pak, konsep kemarin juga kami di sini kemarin juga ziarah ke makam nenek-nenek di Garut, gimana Kak? Minta izin. Aku ke Garut, minta izin ke oma opaku mau menikah bentar lagi, dan ya semoga semuanya lancar sampai hari H. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.